Kalau ngomong ego kesalahan, iyalah orang tua mana yang nggak marah. Tapi kan kita lihat lagi itu 3 anak bocah itu nggak ada salah dosa, ya kan? Masa dia mau jadi penonton yang baik? Kasihan dong. Kalau tontonannya bagus sih nggak masalah. Dari lama, cuman on off sih, karena kan kemarin ini sempat ketunda sama urusan aku juga ya kan, terus kegiatan mereka juga lagi fokus ke sekolah dulu gitu. Jadi kalau emang ada waktu luang baru mereka bisa berkuda. Kalau saya mengenal Inara sudah lama ya, sosok yang periang, lembut gitu ya. Tapi ternyata dia punya strategi dan bisa menahan diri yang luar biasa. Mungkin kalau saya jadi beliau berbeda ceritanya. Bunda Ivon pun mungkin berbeda ya. Tapi di usia yang muda dengan ujian yang bertubi-tubi dia tetap survive bagaimana caranya menyelesaikan. Dan itulah sosok yang wanita muslimah yang seperti itulah yang kami cari. Itu begitu. Ya kan dia yang ngejalanin, saya kan orang tua hanya bisa kasih saran, support seperti di acara ini. Dia terima award, saya itu bentuk support orang tua, bahwa saya tetap bisikin, kamu tetap istiqomah dengan prinsipmu yang sekarang. Udah menurut kita ya, udah cukup baik, ditambah jangan tetap di jalannya. Ya kalau memang pendapatnya dia mau cerai, ya kita orang tua memang mau saya yang jalanin rumah tangga. Kan dia yang terima pil pahitnya. Gue gak pernah semarah ini. Tapi kenapa buat gue jadi marah? Jangan pernah lu senggol keluarga gue. Saya yakin sekali mereka yang ada di sana diwawancari karena mereka nggak tahu apa yang kalian lakukan. Dan dampaknya itu ke kita. Kalau Jordi sih ya saya ngelihat yang awalnya memang Jordi tertarik di bidang entertain ya, kemudian sekarang lebih fokus di bidang bisnis gitu. Dan ya menurut saya itu juga Jordi akan berhasil juga gitu karena ketekunan dia belajar ya. Dan kalau suatu saat nanti kita mendengar Jordi membuat production house sendiri, memproduksi film-filmnya sendiri, web series, sinetron atau apapun itu, ya menurut saya itu panggilan hati karena dari kecil memang dia memiliki kecintaan terhadap dunia entertain. Setiap ada berbeda pandangan pasti ngobrol berdua gitu. Ya sering lah. Cuma kan belakangan ini belum sempat bertemu kembali. Tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh, bukan berarti saling menjatuhkan. Aku selalu mengalah dan memohon maaf. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Saya tidak pernah berhutang budi gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya ada luka hati dari saya untuk hal ini. Ya kalau memang ini berkelanjutan ya pastinya akan lebih sulit untuk mereka memulai komunikasi, membangun relasi gitu ya. Bisa jadi memang putus hubungan keluarga. Baiknya adalah saling menghargai, bahwa biar bagaimanapun ada batasan-batasan yang memang tidak bisa kita lewati. Aku cerita nanti kalau aku bilang jujur, takutnya nanti ada ngejelekin Koko atau ngejelekin orang lain gitu kan. Jadi mendingan tanya ke Koko aja. Udah dibilang di publik, ya bilang kenapanya di publik juga gitu loh. Tapi kalau aku mah nggak ada apa-apa mbak, santai. Yang saya bilang mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Air mata pun udah nggak bisa keluar. Kalau seiring berjalannya waktu mereka sama-sama lalu menemukan insight-insight positif. Apa sih yang membuat si kakakku sakit hati? Apa sih yang membuat adikku begitu marah gitu ya? Nah ini yang pada akhirnya mungkin lebih mudah untuk mereka sama-sama bisa mengerti dan mau berbaikan. Ketika akhirnya kemudian mereka sedikit belok untuk membuat sebuah program bisnis misalnya, akhirnya mereka nggak fokus dulu di dunia entertain, mereka membangun bisnisnya dulu. Ketika sukses, mereka akhirnya kembali lagi ke dunia entertain dengan membiayai programnya sendiri, bikin produksi sendiri gitu kan, dan mereka bisa menjadi pemainnya atau bahkan sutradaranya dan selain juga produser. Artinya ada banyak jalan untuk bisa masuk ke dunia entertain. Mungkin tidak hari ini, ya mungkin tidak beberapa tahun ke depan, tapi
ketika kita tetap memiliki satu keinginan bekerja di bidang itu insya Allah ada aja jalan, ya, apapun caranya gitu loh. Karena aku tahu mereka tuh maunya ngeliat aku nangis, mungkin mereka mau ngeliat aku stres, mungkin mereka mau ngeliat aku sedih, tapi aku nggak mau mereka dapetin apa yang mereka mau. Jadi aku keluar senyum aja, yuk. Tapi yang mengusik saya ketika itu membahas perceraian orang tuanya. Saya tanya balik, ya, apakah anak kecil ketika dia sukses, ya, dan ini belum sukses, yang lu usik adalah perceraian orang tuanya. Itu tidak pantas. Terus dibesar-besarkan dengan pemberitaan kotor tentang hal yang seperti itu. Jadi biarkan itu menjadi rahasia ibu bapaknya. Jadi kenapa Ruben yang marah sekarang ini? Ya jelas anak itu ada di tangan saya. Usaha Sarwenda dan memaikan Ruben Onsu sia-sia. Jordi Onsu mengaku jijik ketemu kakak, menangis. Sarwenda sempat mengupayakan agar Ruben Onsu dan Jordi Onsu berdamai atas hubungannya yang sedang bermasalah. Diketahui Ruben Onsu bahkan sudah tahu tahun ini tak bertemu maupun bertegur sapa dengan sang adik. Konflik tersebut karena sebuah masalah yang terjadi sejak lama dan berlarut-larut tak terselesaikan. Ruben Onsu mengakui hatinya sampai terluka karena sudah merasa sebuah masalah yang terjadi antara dirinya dengan sang adik, Jordi Onsu. Meski begitu, Ruben Onsu enggan mengungkapkan penyebab pasti ia dan sang adik terlibat pertengkaran. Proses mediasi yang dilakukan pihak keluarga pun diakui Ruben Onsu sudah dilakukan. Akan tetapi tidak ada titik temu atau solusi atas masalahnya dengan Jordi. Sarwenda ternyata sempat berusaha mendamaikan kakak adik tersebut. Hal ini diungkapkan Ruben Onsu bahwa istrinya tersebut berusaha menjadi pihak netral yang baik. Sarwenda ternyata masih kerap mempertemukan anak-anaknya dengan Jordi Onsu. Sementara Ruben Onsu juga tak melarang Jordi Onsu bertemu dengan anak-anaknya meski mereka memiliki masalah. Sarwenda udah ngajakin ketemu kok sama uncle-nya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik, tutur Ruben Onsu dilansir dari tayangan di kanal YouTube Intens Investigasi. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusannya, dia kan urusannya sama saya kan. Jadi kalau anak-anak ya monggo, itu kan uncle-nya ya, imbuh dia. Namun upaya Sarwenda untuk mendamaikan ternyata tidak berhasil. Ruben Onsu tampaknya kadung kecewa dengan sikap sang adik. Tapi kalau saya cuma bilang gini, sudah ini udah terlalu lama, buku lama. Saya udah lewatin babnya, cuma kan gue nggak suka ya, gue ngomong nggak suka. Jadi kalau ditanya ikatan ini ya pasti, terang Ruben Onsu dilansir dari Tribun Sumsel.